Di awal bulan suci Ramadan, 10 malam sudah lalu kita lewati dengan ibadah puasa dan juga qiyamul Ramadan. Tentu kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita telah lakukan di 10 Ramadan pertama, baik yang wajib di siang hari dengan ibadah puasa kita ataupun yang sunnah di malam hari qiyamul Ramadan kita, mudah-mudahan seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah mungkin kita puasa banyak kurangnya. Mungkin kita berpuasa ada hati merasa lebih baik dari orang lain. Mungkin kita berpuasa ada iri dengan takdir orang lain. Mungkin kita berpuasa ada berbohong terhadap sesuatu yang tidak sesuai faktanya. Mudah-mudahan puasa kita disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Jika mungkin qiyamul Ramadan kita 10 malam yang sudah lewat, mungkin kita melakukan qiyamul Ramadan tidak dengan spirit yang kuat, iman yang kuat. Mungkin ada hal-hal yang bisa membuat kita payah dan letih selama kita melakukan ibadah qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di pertengahan bulan suci Ramadan selanjutnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kewajiban kita di siang hari dengan ibadah saum, dan juga meningkatkan kualitas ibadah sunat di malam hari Ramadan dengan qiyamul Ramadan. Karena kalau ibadah hanya dibatasi secara formal saja, saya rasa orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang mapan pun mampu. Anak-anak kecil yang tanpa disuruh oleh kedua orang tuanya juga bisa untuk menahan lapar dan haus di siang hari. Bahkan untuk terjaga malam harinya untuk tidak tidur, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang-orang yang menjadi pilihan Allah, yang ibadahnya tidak hanya dibatasi hanya formalitas, sekedar rakaat yang banyak, atau jangka waktu menahan lapar dan haus di siang hari saja. Namun esensi dan substansi dari momentum ibadah itulah yang betul-betul dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu penyakit orang yang beribadah kepada Allah yang sulit untuk sekali diobati, bahkan 1-2 kali kita obati belum tentu penyakit ini bisa hilang bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal dasar orang beribadah adalah ilmu. Tidak mungkin ibadah orang diterima Allah karena dasarnya syahwat di hadapan Allah. Salatnya karena syahwat, qiyamul Ramadannya karena syahwat, puasanya karena syahwat, iktikafnya karena syahwat. Yakinlah ibadah kita fisiknya dekat dengan Allah, batinnya semakin dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena modal awal ibadah kepada Allah iman. Iman ini tidak akan sempurna kecuali dibalut dengan keilmuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengerti ilmunya, qiyamul Ramadan mengerti ilmunya, iktikaf di masjid mengerti ilmunya, salat yang fardu mengerti ilmunya. Karena mahar utama ibadah dekat diterima Allah Subhanahu wa taala setelah iman yang merupakan fondasi dasar adalah al-ilmu, ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah ibadah hanya dibatasi dengan iman dan ilmu saja? Ternyata kalau kita merujuk dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah ditanyakan oleh para malaikat, terutama ditanya oleh malaikat Jibril yang riwayatnya dikenal sebagai hadis Jibril. Dipertanyakan tentang 3 pertanyaan. Yang paling terakhir banyak diabaikan oleh para ahli ibadah, bahwa agama ini tidak hanya didasari atas iman saja. Agama ini juga tidak didasari hanya sekedar legal formal atau Islam atau fikih saja. Namun ada yang luput dari orang yang beribadah. Harus ada momentum ihsan dalam setiap ibadahnya kepada Allah. Salat ada nilai ihsannya, puasa ada nilai ihsannya, zikir ada nilai ihsannya, sedekah ada nilai ihsannya, iktikaf ada nilai ihsannya. Apa itu ihsan? Kesadaran internal dalam diri, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa dalam satu riwayat Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, hanya puasa yang Nabi tidak pernah menjelaskan berapa besar pahala ibadah puasa itu. Paling dalam satu riwayat Nabi mengatakan, dosa-dosamu akan diampuni Allah yang telah lalu. Tapi Nabi tidak pernah menyebutkan berapa besar tinggi pahala ibadah puasa. Kenapa demikian? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, puasa itu milik saya langsung yang akan membalasnya nanti ketika hambaku bertemu dengan saya nanti di alam akhirat. Kenapa demikian? Hanya puasa yang paling real menunjukkan sifat ihsan
dimanapun, dengan siapapun, tidak dibatalkan puasanya. Padahal istrinya tidak tahu dia puasa atau tidak. Padahal anaknya tidak mengerti dia puasa atau tidak. Padahal tetangganya juga tidak tahu dia masih puasa atau tidak. Bahkan teman dekatnya juga tidak tahu dia masih puasa atau tidak. Tapi dia tidak batalkan puasanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah real iman kepada Allah. Maka kata Allah, puasa ibadah spesial buat saya, dan saya langsung yang akan membalas ketika hambaku menghadapku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak salah dalam riwayat Nabi mengatakan bahwa ada dua kebahagiaan buat orang yang berpuasa. Yang pertama Allah berikan di alam dunia. Begitu nikmatnya secara spiritual ketika orang membatalkan puasanya, menjalankan sunnah Nabi takjilul fitri. Itu yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang berpuasa. Yang kedua, inda liqa'i rabbi. Nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadiah besar bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan itu hanya Allah yang tahu besarnya bagaimana. Allah yang langsung akan membalas pahala orang yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya para jamaah sekalian, ibadah puasa adalah ibadah yang spesial. Bahkan malam hari ada kesunatan qiyamul Ramadan, salat tarawih, salat witir, salat tahajud, salat taubat, iktikaf, tadarus, apa saja ibadahnya, kalau matanya terjaga di malam Ramadan, itu masuk dalam hadis Nabi, man qoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang tidak pernah meninggalkan tarawih sampai 10 hari jangan merasa lebih baik dari orang yang belum mampu tarawih. Orang yang bisa puasa maksimal jangan merasa lebih baik dari orang yang belum mampu berpuasa. Kenapa demikian? Idealnya orang beribadah kepada Allah bukan berbangga diri, bukan merasa lebih baik dari saudaranya, bukan merasa lebih baik dari orang yang bermaksiat, bukan merasa lebih baik dari hamba Allah yang lain. Idealnya ibadah kalau berjalan pada rel yang benar, semakin tunduk dan tawadhu di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia, karena dia tidak mampu ibadah kecuali atas izin Allah. Siapa yang sanggup sholat tarawih kalau Allah tidak izinkan? Bisa saja ada kecelakaan di jalan, bisa saja kita tidak hidup esok hari. Jadi tidak ada satupun yang bisa membanggakan ibadahnya di hadapan Allah, apalagi merasa lebih superior dari orang yang belum mampu ibadah. Maka orang yang semacam ini ibadahnya bukan menyelamatkan, membinasakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling sulit menjaga ihsan dalam kalbu kita. Islamnya kita mengerti tentang kaifiyat dan tata cara. SOP puasa yang benar, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Kita mengerti tata cara salat yang benar, tapi apakah substansi dan ruh salatnya kita mengerti? Apakah tujuan atau ghoyah ibadah puasa kita persembahkan kepada siapa? Kepada masya Allah, apakah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah yang terkadang diabaikan. Bahkan Nabi pernah meriwayatkan dua hal. Yang pertama, bagi orang yang ahli ibadah, perhatikan awal ibadah. Niatmu karena siapa? Kalau niat kita karena Allah, tidak ada potensi lebih baik dari saudara kita. Tidak ada potensi lebih baik dari ibadah orang lain. Tidak ada potensi lebih mulia daripada saudaranya yang lain, kecuali dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur hari ini puasa saya tuntas. Ya Allah, saya bersyukur malam ini ditakdirkan bisa ibadah. Ya Allah, saya bersyukur malam ini bisa iktikaf di hadapan-Mu ya Allah. Saya bersyukur tidak ditakdirkan menjadi hamba-Mu yang menjauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli ibadah selalu menutup ibadahnya dengan bersyukur kepada Allah, karena dia sadar dalam dirinya satupun makhluk tidak ada yang sanggup ibadah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Suatu saat Nabi pernah mengajarkan kepada sahabat, maukah kamu aku ajarkan satu zikir yang bisa membuat imanmu stabil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aksiru bi dzikri la haula wala quwwata illa billah. Perbanyaklah mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang ahli ibadah tidak ujub dengan ibadahnya, yang ahli maksiat tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sangat mungkin dan sangat memungkinkan saat ini kita bisa ibadah, esok hari tidak ada yang bisa menjamin kita bisa ibadah kepada Allah. Hari ini orang yang kita anggap bermaksiat, besok tidak bisa kita pastikan apakah dia masih maksiat kepada Allah. Kenapa demikian? Persoalan iman dan qalbu itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak mampu mentakdir, mengurus
urusan yang sudah diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tupoksi kita hanya satu saja, ma'asyiral muslimin dan muslimat, beribadah dengan juhud dalam salat kita, juhud dalam zikir kita, juhud dalam manasik kita, juhud dalam zikir kita, juhud dalam iktikaf kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang ada upaya maksimal dalam setiap ibadahnya, janji Allah, lanahdiyanna, sungguh akan kami berikan petunjuk. Hatinya mudah sensitif menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang rumahnya dekat dengan hidayah Allah, tapi batinnya tidak mudah merespon hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita yang dekat dengan hidayah, hati kita dekat merespon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama perlu diperhatikan oleh orang yang beribadah, innamal a'malu binniyat. Fokuskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang diabaikan riwayat Nabi yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Ending dari ibadah kita selamat atau tidak? Apakah orang setelah melakukan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan sudah tuntas selamat ibadahnya? Belum tentu. Kenapa? Kalau dia bisa sambung ibadahnya dengan ibadah yang lain, insya Allah mendapatkan jaminan ibadah yang awal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Rajab Al-Hambali pernah menuliskan dalam Lataiful Ma'arif, fa innallaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li 'amalin sholihin ba'dah. Bahwa orang ketika dia diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan ibadah yang lain, maka setelah melakukan ibadah yang pertama diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan ibadah yang lain. Setelah melakukan kebaikan disambung dengan melakukan kebaikan yang lain, maka itu tanda ibadah yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang bangun subuh, waktu duha dia sudah membicarakan aib orang lain. Tidak sedikit orang malamnya sholat tahajud, pagi-paginya hatinya hasad dengan tetangganya. Tidak sedikit orang yang malamnya zikir kepada Allah, ternyata siangnya dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya tidak melakukan maksiat besar, qalbunya yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah lebih besar dosa fisik atau dosa batin? Ulama sepakat lebih besar dosa batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik lebih bahaya di hadapan Allah daripada orang yang kafir asli dari kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, baik yang wajib di siang hari, malamnya dengan ibadah sunat di malam hari. Karena ibadah puasa idealnya melahirkan sifat tazallul, merasa hina, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dengan ibadah puasa, manusia dituntut Allah untuk menekan sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya. Apa itu? Syahwat perut. Manusia tidak bisa mengabaikan kebutuhan fisiknya dengan makan dan minum. Tapi Allah menyuruh, tahanlah makan minummu 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan. Malamnya Allah tuntut ibadah. Manusia dituntut menahan syahwat matanya untuk istirahat dan tidur. Qiyamul Ramadan, jaga matamu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau tidak, ternyata dua syahwat ini menjadi hal yang paling buruk, menjerumuskan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Nabi pernah menjelaskan bahwa setiap aliran darah manusia berpotensi ada waswasnya syaitan. Maka fadayyiku majariya syaitan bilju, persempitlah aliran darah setan yang berada dalam tubuh kita dengan berlapar-lapar di siang hari. Artinya berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengikis potensi syaitan yang bisa membuat orang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Syahwat manusia dan juga waswasnya syaitan, hawadis dan wasawis syaitan, inilah teman sejawat yang sepakat menjerumuskan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah puasa kita disuguhkan bagaimana 1-2 langkah menjadi orang yang bertakwa. Persempit jalur setan dengan memperbanyak puasa. Malamnya persempit jalur setan dengan mata kita jaga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sesuai dengan sabda Nabi, apabila masuk bulan suci Ramadan, maka potensi setan semakin terkikis. Setan dibelenggu oleh Allah, pintu surga dibukakan Allah, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya kiasan dari Nabi.
bahwa orang ketika masuk bulan suci Ramadan sedikit yang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Hasil dari puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Potensi bermaksiatnya semakin sedikit, potensi melalaikan ibadah semakin sedikit. Hasil dari ibadah siang dan ibadah qiyam di malam hari, orang berlomba-lomba atas sabuk fil ibadah, berkompetisi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah banyak diterima di bulan suci Ramadan. Amal ibadah adalah sebab pintu surga dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan riwayat Rasulullah SAW bahwa banyak pahala ibadah seorang hamba di bulan suci Ramadan yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salah satu dan bagian daripada amal yang akan diterima Allah adalah amal yang kita niatkan dalam hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa minta kepada Allah lah sehat lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan dari awal Ramadan sampai dengan saat ini ibadah kita yang siang hari ibadah puasa dan juga ibadah malam hari kita qiyamul Ramadan, baik salat tarawih kita, salat witir kita, tadarus kita, zikir kita, iktikaf kita, mudah-mudahan sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi ibadah, apa yang menjadi sesuatu niat kami dalam kalbu kami sampai saat ini, mudah-mudahan setiap persembahan ibadah kami Engkau terima ya Allah. Jika ada kekurangan dalam setiap ibadah kami, kamilah yang maha kurang, Engkaulah yang maha menyempurnakan. Sempurnakanlah ibadah puasa kami ya Allah, sempurnakanlah qiyamul Ramadan kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan lahir dan batin sampai kami bisa menuntaskan kewajiban kami di bulan suci Ramadan, melaksanakan kewajiban dan yang sunat-sunat, sehingga kami layak menjadi mendapatkan pangkat yang paling mulia dari Allah, yaitu